sekalian, selama acara berlangsung, mohon HP untuk di-silent. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh undangan. Selama acara berlangsung, mohon HP untuk di-silent. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Serangkaian acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, yang dilanjutkan dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, penandatanganan MOU, ramah tamah yang diakhiri dengan penutup. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita semua yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jember, kami hormati Kepala Seksi Datum Kejaksaan Negeri Jember, dan kami hormati segenap jaksa Kejaksaan Negeri Jember, yang kami hormati Wakil ADM KPH Jember wilayah Utara dan Selatan, yang kami segenap Asper KPH, dan segenap staf Perutara yang kami banggakan. Pertama, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pertemuannya dari Kejaksaan Negeri Jember untuk menyelenggarakan acara pada siang hari ini, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kami jajaran KPH Jember pertama merasa bangga, tetapi juga merasa berat mengemban aman untuk mengelola hutan dan mengamankan potensi sumber daya hutan yang ada di kami. Kemudian kami sampaikan bahwa ya, komoditi itu adalah getah pinus yang menjadi kontur yang terpenting, dan ke depan program perhutani dan kementerian kehutanan bahwa pengelolaan hutan ke depan adalah kelola sosial dengan program dulu PHBM atau pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan sekarang oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kehutanan di dalam program perhutanan sosial. Jadi bagi kami di perhutani ini, ibaratnya kalau kami menanam secara teknis, insya Allah 100% bisa tumbuh. Tetapi yang sekarang keberhasilan pembangunan hutan atau rehabilitasi tergantung pada masalah tekanan sosial ekonomi bermasalah, sehingga yang menjadikan beberapa tanaman kami gagal karena masalah sosial ekonomi. Dengan demikian, yang perlu ke depan dikelola adalah pertama masalah pengamanan hutan, pencurian pohon, juga masalah tenurial, konflik sosial yang harus kita hadapi untuk mencapai pengelolaan hutan yang maksimal. Oleh karena itu, pada hari ini kami melaksanakan MOU antara Perhutani KPH Jember dengan Kejaksaan Negeri Jember. Kami sampai terima kasih, dan kemudian ke depan yang kami laporkan bahwa dengan melihat situasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada, di situ ada perjanjian kerjasama, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perhutani maupun pihak yang bekerjasama dengan perhutani. Di antaranya adalah pembayaran PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Oleh karena kami ke depan mohon kepada Kejaksaan Negeri Jember bisa membantu kami, membimbing kami perhutani KPH Jember untuk melaksanakan pengelolaan di dalam pengamanan hutan maupun di dalam bidang perdata, kerjasama antara perhutani dengan berbagai pihak dan stakeholder yang ada. Mungkin demikian dari kami, sekilas yang disampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kajari dan jajarannya atas berkenannya terselenggaranya acara pada hari ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Jember yang terhormat Bapak Zulikar Tanjung SH MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita diberikan nikmat yang harus kita syukuri. Kita masih sehat-sehat ini, segar. Karena sudah siang, agak ngantuk, tapi bukan berarti ini menghambat suatu kegiatan kita untuk beraktivitas. Yang sama-sama kita hormati, saya belum hafal betul struktur yang ada di perhutani ini, sehingga saya harus buka catatan dulu. Administrator Jember, Bapak Insinyur Agus Santoso beserta jajaran, kita bisa berkumpul bersama silaturahim di sini. MOU ini sebenarnya kan hanya sebagai media untuk kita bisa bersilaturahim, tapi beberapa hari yang lalu Pak Agus dan beberapa jajaran sudah pernah bersilaturahim ke kantor saya, namun saya belum sempat untuk melakukan kunjungan balasan ke kantor Pak Agus karena saya juga belum diundang. Tapi bukan berarti itu mengurangi silaturahim kita, karena mungkin menyangkut kesibukan masing-masing. Yang dalam kesempatan ini pula kami jajaran JPN Kejaksaan Negeri Jember menyambut baik hubungan antara perhutani. Bagi saya sebenarnya kejaksaan dengan perhutani bukan hal suatu yang baru saya dapatkan. Tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa beberapa hal yang dihadapi oleh perhutani ini, ada beberapa yang kita sayangkan, ada suatu kewenangan yang strategis dilepaskan. Kembali kepada pertemuan kita hari ini, kami sangat menyambut baik kerjasama ini, di mana tadi Pak Administrator juga sudah menyampaikan memang kita manusia ini kan punya keterbatasan. Nggak mungkin semua disiplin ilmu itu kita miliki, tapi yang paling utama kita lakukan itu adalah bagaimana kita untuk membangun sinergitas sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di kita itu nanti bisa kita lakukan dalam dinamika kelompok. Tentu dalam hal ini jaksa pengacara negara itu mempunyai membidangi hukum karena memang spesialisnya di situ. Mungkin ya kami juga dari kejaksaan JPN ini kalau disuruh nanti ngukur kubik kayu ya nggak bisa. Tentu kami juga harus minta perhutani. Disinilah bentuk sinergitas yang harus dibangun, baik secara internal maupun eksternal. Tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa ada beberapa resiko yang harus dihadapi oleh perhutani, itu tidak bisa kita hindari, baik resiko hukum perdata maupun resiko hukum pidana. Yang dikelola oleh perhutani ini kan aset negara. Jadi kalau ini ada suatu kerjasama dengan masyarakat, tentu yang jadi resiko di situ nanti adanya suatu perbuatan curang. Mungkin dari perhutani dan dari masyarakat sendiri mereka tidak paham. Dianggap itu ya sah-sah saja. Inilah yang perlu didiskusikan dalam hal kegiatan-kegiatan seperti itu. Resiko pidana korupsinya apa? Kemudian resiko perdatanya juga di sini pasti ada. Ada suatu kerjasama dengan masyarakat, mungkin termasuk pengelolaannya ini kan seperti apa bentuk kerjasamanya, kontraknya seperti apa, kemudian penyusunan kontraknya itu seperti apa. Mungkin kan dari perhutani dengan masyarakat bukan ahlinya kontrak, tapi mungkin dari kami, dari jasa pengacara negara tentu bisa memberikan suatu nanti warning ataupun petunjuk-petunjuk seperti apa kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak ini, supaya nanti tidak ada yang saling dirugikan dan supaya nanti ke depan tidak ada resiko hukum yang timbul. Ini baru-baru ini kan baru kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Omnibus Law. Itu sebenarnya sudah disusun ya. Mungkin ada beberapa pakar, tapi ternyata dari pandangan Mahkamah Konstitusi di situ ada ketertinggalan yang tidak dilalui. Ya, sehingga undang-undang itu disusun mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan. Kan harus mengacu ke situ, termasuk juga naskah akademisnya. Terus mungkin dari beberapa perkara pidana yang kami tangani dari perhutani ini,
tentang pencurian kayu. Ini juga ada beberapa kendala yang kami hadapi. Nanti mohon perhatian ke Bapak Ibu semua yang di perhutani terkait dengan status daripada hutan itu. Ternyata ada tanaman-tanaman yang berdiri di dalam areal perhutani ini itu ditanam oleh masyarakat. Ini akan bisa menimbulkan suatu kerancuan hukum. Kalau dari perhutani nanti dijadikan sebagai ahli, harus paham betul untuk menceritakan supaya nanti ya berkas perkara yang kita sidangkan di pengadilan itu tidak ada potensi untuk bebas. Kadang-kadang saksi dari perhutani juga tidak menguasai tentang luas wilayahnya. Inilah salah satu resiko hukum yang harus diantisipasi oleh perhutani. Tentu ini kalau dalam kesempatan ini kan kita nggak bisa diskusikan panjang. Nanti tolong diatur waktu Pak Agus buat suatu diskusi kira-kira permasalahan apa, diinventarisir dan kegiatan yang seperti apa yang dilakukan oleh perhutani dengan pihak ketiga, sehingga nanti kita bisa bedah dalam waktu tertentu kita lakukan diskusi. Barangkali mungkin itu saja sebagai gambaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.